Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian-kajian kita ya. Kali ini juga aku mau menanggapi komentar-komentar dari kalian yang menurutku perlu untuk ditanggapi ya. Maka judul kajian kita kali ini adalah dari Mesir kupanggil anakku. Kunya besar. Ya. Ini kajian kita dari Mesir kupanggil anakku. Gini, aku sebelum kesini aku mau baca dulu. Ini, kamu lihat di komentar huruf X ya, komentar huruf X dari kajian kemarin mangkir Markus, Lukas, dan Yohanes. Begini, aku langsung jawab aja supaya cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tafsir Anda mengenai Injil pada Matius 4:23 boleh dilihat pada Matius 4:17. Batway GM ya. Sepertinya video Anda lebih banyak membahas tentang Alkitab meskipun agak miris karena Anda mengemukakan tafsir Anda sendiri. Oke, aku jawab dulu. Untuk tafsir Anda mengenai Injil pada Matius 4:23 lalu dihubungkan dengan Matius 4:17, apa masalahnya? Nggak ada masalah di situ. Tafsir itu tidak absolut. Siapapun juga boleh menafsirkan selama dia mampu, dia punya argumen kenapa. Berikutnya, GM, sepertinya video Anda lebih banyak membahas tentang Alkitab meskipun agak miris karena Anda mengemukakan tafsir Anda sendiri. Lah ya jelas lah, ngapain aku pakai tafsir orang lain kalau aku sudah bisa menafsirkan sendiri itu loh. Coba, untuk apa aku pakai tafsir orang lain? Sedangkan aku juga punya penafsiran sendiri. Terus kalau aku harus tunduk terhadap tafsiran orang lain, siapa kasih otoritas dia? Hanya dia saja yang berhak menafsirkan. Orang lain tidak berhak menafsirkan. Kan tidak ada. Tafsiran itu relatif. Siapa orang boleh menafsirkan dan orang bisa terima, orang bisa tolak. Tidak ada masalah. Aku kasih contoh. Jalalain ya. Ini yang tanya ini teman kita Kristen supaya dia tahu. Aku tidak selalu tunduk terhadap tafsiran Jalalain. Jalalain itu kalau di pondok pesantren seseorang anak mondok sudah memegang tafsir Jalalain itu sudah top. Apakah semua tafsiran Jalalain itu aku terima? Tidak. Ketika dia menafsiri tentang besi, itu aku tolak. Karena tidak benar dan sains juga mengatakan itu tidak benar, gitu loh. Cuman kan kita bisa maklumi kenapa Jalalain mengalami kesalahan ketika menafsirkan tentang besi di surat Al-Hadid itu. Karena beliau bukan saintis. Makanya Al-Quran ini ya perlu dari semua sudut pandang ilmu. Ketika dia berbicara tentang saintis, ya mestinya otoritasnya ada di orang-orang saintis. Gitu. Ya. Begitu juga tentang Alkitab. Ngapain aku harus tunduk terhadap tafsiran orang lain? Kalau aku bisa menafsirkan sendiri. Kecuali aku sudah tidak bisa menafsirkan. Baru aku ikut tafsiran orang. Begitu loh. Ya, makanya sampean juga begitu. Kalian belajar supaya sampean ngerti terhadap pesan-pesan disampaikan Alkitab. Jangan hanya tunduk terhadap pendeta-pendeta guru-guru Anda di sekolah teologi. Jangan penafsiran yang dulu diulang lagi itu
dogmakan kepada setiap mahasiswa. Apa kita harus tunduk terhadap tafsiran orang? Orang boleh nafsir, kita juga boleh nafsir kok. Masalahnya nanti tafsiran siapa yang mendekati kebenaran, ya di sanalah letak ujiannya gitu. Oke. Aku kalau ngomong gini dikirain nanti marah-marah ya. Aku juga ngeri loh. Enggak, aku ini nggak marah-marah ya. Memang aku gini karakterku. Kalau aku sudah berbicara diskusi serius, aku begini gitu loh. Itu yang pertama. Kemarin ada yang terkaget-kaget dengan gaya aku bicara. Aku ini bukan anak kampus, bukan anak pesantren, bukan anak, aku ini besar di jalan. Aku bisa bicara begini karena aku senang baca aja. Jadi kalian jangan mengharapkan aku akan santun, aku enggak gitu loh. Aku ini ngomong bla-blaan, artinya dalam konteks gaya bahasa aku bicara itu bisa jadi menurut kalian tidak santun. Karena lain, habitat kita lain. Aku besar di jalan kok. Ya. Bukan di pondok pesantren yang selalu tunduk gini, enggak gitu. Background kehidupanku itu beda dengan kalian. Maka ambil saja yang baik dari aku. Kalau menurutmu tidak baik, sudah jangan diambil gitu ya. Oke, supaya kamu nanti mendapat hikmah. Kalau nggak begitu, nggak dapat apa-apa kamu, nggak dapat. Ya, ambil aja yang menurutmu baik dari aku, ambil, yang nggak baik tinggalkan. Karena kamu tahu, kami ini anak jalanan. Ya, dancuk itu dalam kosakata Jawa itu sangat kasar. Tapi bagi anak-anak jalanan itu menjadi kata persahabatan. Kan sudah lain. Gitu loh. Justru, wah tuh dancuk nang dae kon tak goleki enggak ono ket wingi. Nah, itu dia nggak marah, itu bentuk keakraban justru. jadi tolong dimaklumi ya, supaya kalian bisa mengerti tentang aku, sehingga kalian kalau menerima pencerahan dari aku tuh bisa paham. Oh begini toh, begitu. Oke, begitu juga selanjutnya ini. Apakah ada kemungkinan membahas kitab sendiri supaya orang yang lihat bisa tahu apakah Quran itu sempurna seperti klaim semua muslim? Misalnya siapakah Jibril? Aku sudah kasih tahu mas, sampean itu lihat dulu. Ini teman kita Kristen ini ya. Sampai lihat dulu videoku semua ya, supaya baru komentar. Sepertinya kamu itu belum melihat semua videoku ya. Aku kasih contoh. Aku babak belur loh harus berhadapan dengan saudara Islamku ketika aku mengunggah, kalau nggak salah ada 10 atau 11 seri yang aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi. Aku itu berhadapan dengan penafsir-penafsir mainstream loh. Aku babak belur itu. Tapi aku harus hadapi karena aku punya dalil argumentasi untuk mengatakan itu. Jadi jangan ada berkesan aku hanya membicarakan Alkitab tapi mengabaikan Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu ada kelemahannya, aku tidak ungkap supaya selalu terlihat sempurna. Enggak begitu. Semua aku bicarakan, Alkitab aku kaji, Al-Quran aku kaji. Gitu loh. Kalau masalah Jibril siapa? Apanya mau ditanyakan tentang Jibril? Nggak tahu aku maksud pertanyaanmu ini. Ya. Jadi, adakah kemungkinan membahas kitab Anda sendiri? Bukan mungkin, sudah. Gitu loh. Cuman kan aku nggak bisa, karena video ini sekarang sudah mencapai 300 ya, videonya. 300-an lebih, aku nggak mungkin hafal satu persatu. Yang aku hafal adalah ketika aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Dan itu aku membongkar Al-Quran. Bahwa Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu turun lagi, tidak. Aku harus bagaimana memahamkan kepada orang yang mau untuk mengkaji lagi bagaimana Az-Zuhruf 61 itu dipahami secara benar. Jadi wa innahu li saati, hu-nya itu jatuhnya bukan ke Isa, itu ke Al-Quran gitu loh. Jadi aku juga babak belur mas. Itu resiko, harus berani menghadapi gitu. Mau nggak populer, mau populer nggak ada urusan. Yang penting kebenaran, kalau aku yakin itu benar, aku hadapi dan aku sampaikan. Ya mas ya, paham ya? Jadi nggak ada aku menutupi Al-Quran, nggak ada. Soal Jibril nggak tahu maksud kalian, maksudmu apa? Misalkan siapakah Jibril itu? Jibril itu ya malaikat,
yang menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada para nabi. Nabi siapa? Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau aku jawab begitu, karena aku nggak tahu pertanyaan Jibril mau dijawab apanya ini, mau ditanya apanya. Terus begini, oh begini, mungkin dia mau mengkaitkan dengan Gua Hiro ya. Gini, ada lanjut pertanyaannya. Logika akal sehat, jika malaikat datang akan damai sukacita, tapi yang terjadi di Gua Hiro malah mencekik. Jadi siapakah Jibril itu? Oh begini maksudnya. Ya, sekarang aku jawab. Kalau sampean mau membahas ini, sampean tahu informasi itu dari mana? Coba aku mau tanya. Informasi Jibril mencekik itu dari mana sampean tahu? Ada di Al-Quran? Tunjukkan. Ayat berapa, surat berapa di Al-Quran? Tunjukkan. Kalau Jibril mencekik Kanjeng Nabi Muhammad, tunjukkan. Atau buka, kamu punya nomor rekening berapa? Aku kasih 10 miliar untuk kamu. Benar ini. Aku nggak punya duit, aku bisa minta teman-teman untuk urunan untuk ngasih kamu 10 miliar. Tapi kalau kamu tidak bisa buktikan, kamu kasih aku 20 miliar. Di mana? Di Al-Quran surat mana, ayat mana? Ada Jibril mencekik Kanjeng Nabi Muhammad. Anda harus paham dulu kerangka berpikir teologis di dalam Islam, seperti aku juga belajar bagaimana teologis di dalam kekristenan, baru aku bicara. Kalau sampean ini kan nggak belajar, hanya apa yang menurut sampean bisa menjadikan amunisi, maka sampean tembakkan. Sampean akan diketawahi. Informasi ini tidak pernah sampean dapatkan dari Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah bicara begitu. Informasi ini Anda dapatkan dari hadis. Tuh loh. Sedangkan hadis itu bermacam-macam. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka wajar sebuah hadis itu diterima sama seseorang tapi ditolak sama seseorang. Seandainya kamu bisa tampilkan hadisnya mana, ada nggak di situ diksi mencekik? Aku bisa jelaskan sama kau. Masalahnya kan ini hanya kamu dengar berita, menurutmu bisa menjadi amunisi untuk kamu tembakkan, maka kamu tembakkan. Ya tertawalah aku. Kenapa? Kalau aku ya berkata kepada kamu, ini bodohnya kamu kok percaya sama itu hadis. Aku aja nggak percaya kok, kamu bisa percaya. Gitu loh. Aku ini orang Islam, aku nggak percaya sama hadis kalau ada Jibril mencekik Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak percaya. Gimana sih, Mas? Ya, nggak percaya. Kalau sampean mau berbicara tentang Gua Hiro, ya. Tapi kemarin kan untung sudah, setelah aku jelaskan tentang bisikan gaib, sudah pada ngerti lah ya. Nggak bisa dipandang sebelah mata bisikan gaib itu. Bagaimana Yusuf juga menerima bisikan gaib untuk tidak menikah, untuk tidak menceraikan Ibunda Maria. Bagaimana dia harus ini itu. Banyak contoh-contoh yang lain. Sekarang sudah ngerti. Ya. Oke. Jadi peristiwa Gua Hiro itu ya, ada sebuah peristiwa yang tidak terjadi hanya sekali. Gua Hiro itu 5 kali. Berarti 5 kali puasa. Bukan sekali jadi itu abrakadabra selesai. Enggak. Gua Hiro itu adalah kampus di mana tempat Kanjeng Nabi Muhammad oleh Jibril sebagai utusan Allah belajar Al-Quran. Gitu loh. 5 tahun Kanjeng Nabi Muhammad tuh belajar Al-Quran. Setelah dia bisa menguasai Al-Quran, baru dia mengajar. Gitu loh. Nanti aku jelaskan lah kapan-kapan tentang Iqra ini ya. Karena bukan hanya yang Kristen, yang Islam aja yang percaya hadis ini banyak. Aku tidak bilang hadis ini tidak sahih loh ya. Yang aku bilang matannya, diksi mencekik itu loh. Apa benar begitu kalimatnya? Oke.
Atau Anda selalu bilang Alkitab karangan, terus apakah Quran itu bukan karangan jika dilihat dari sejarah dan waktu dibukukan? Toh kita lihat bahwa ada 31 Quran yang ada sekarang. Anda tahu nggak bedanya karangan dan kitab suci? Kalau Anda bilang karangan, siapa yang ngarang? Bukankah ada tantangan dan itu terbuka mulai abad ke-7 sampai sekarang? Kalau engkau ragu bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah sebagai pelanjut kitab-kitab terdahulu, mulai katakanlah Torah, Zabur, Injil, dan akhirnya bermuara ke Al-Quran, buat satu surat saja. Kamu bisa enggak? Gitu loh. Kan gampang, itu kan di Al-Quran tertulis dan itu terbuka secara publish. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran ini dari Allah, ya kamu penuhi tantangan itu. Apa susahnya? Tidak ada di sini main tutup-tutupan, tidak ada. Orang kebenaran kok ditutup-tutupi. Kebenaran itu harus berani diuji. Makanya aku pernah ya menyampaikan kajian ya di depan anak-anak UIN. Al-Quran bilang, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Aku bilang, Anda percaya? Kalau Anda percaya berarti Anda dogma memahami Al-Quran. Anda seharusnya jangan percaya. Gitu loh. Tapi lihat di surat Al-Baqarah, di surat 22-23-nya itu apa? Kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran ini datang dari sisi Allah, buatlah semisal satu surat saja. Nah, sekarang kamu buat, bisa nggak? Kan gitu. Nah, ternyata kamu tidak bisa, kan? Kamu minta penolong lainnya nggak bisa. Nah, karena kamu tidak bisa, berarti kamu harus percaya sekarang bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Gitu logikanya. Pendekatan-pendekatan rasional itu harus dikembangkan seperti itu, gitu ya. Oke. Terima kasih. Oh ya sudah. Ya aku juga terima kasih gitu. Nggak apa-apa Mas. Pertanyaannya bagus. Cukup santun. Aku suka ya. Mas Ek sopo iki jenenge. Mas Ek ya di huruf Ek lihat. Terima kasih Mas ya atas pertanyaannya, bagus. Kalau tentang aku menyampaikan begini itu hanya orang Jawa bilang kawan bayi, memang gayanya seperti itu. Tapi aku terima kasih Anda telah santun, Anda bertanya dengan bagus ya, dan aku menjelaskannya seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh tanya-tanya lagi ya. Yang aku suka ini loh. Toh kita lihat bahwa ada 31 Quran yang ada sekarang. Ini maksudnya gimana gitu. 31 Quran itu 31 macam jenis Quran atau gimana gitu. Karena nggak tahu aku maksud sampean itu gimana 31. Karena nggak ada Al-Quran itu ya satu itu gitu ya. Oke. Itu untuk saudaraku, temanku dari teman-teman Kristen. Terima kasih ya, aku sudah jawab seperti itu. Oke. Sekarang lihat di yang huruf A masih Mangkir, Markus, Lukas, Yohanes ya. Lihat di komen huruf A. Haus lagi aku. Bismillah. Assalamualaikum Gus. Bahas tentang Bunda Maryam setelah melahirkan Nabi Yesus alaihissalam dong Gus. Dalam Quran dijelaskan bahwa Bunda Maryam kembali ke kaumnya dengan menggendong bayi Yesus alaihissalam. Kemudian beliau dibully habis-habisan. Tetapi dalam Injil karangan wartawan dijelaskan bahwa Bunda Maryam disuruh ngungsi ke Mesir bersama suaminya. Mohon pencerahannya Gus. Oke, makanya kita panggil dari Mesir ku panggil anakku. Ini judul kita ya. Oke, ini nggak tahu ini Mbak Emas atau apa, nggak tahu di huruf A lah ya. Aku akan jelaskan. Tapi aku kasih komentar dulu ya tentang ini. Dalam Quran dijelaskan bahwa Bunda Maryam kembali ke kaumnya menggendong bayi Yesus. Ini kamu coba tonton dulu di videoku tentang saudara perempuan Harun ya. Nanti kamu akan mendapatkan penggambaran yang beda dengan yang sudah kamu terima
Kalau kamu hanya berbekal membaca terjemahan Depak, ya. Kamu baca di situ. Oke. Sekarang aku mau jelaskan satu-satu. Sebentar. Oke. Mana ini tutupnya tuh? Sudah biar nggak ada. Ya, biar. Kemarin kan begini ya, aku harus review lagi. Ya. Harus review lagi. Dalam tanda kutip supaya kamu juga paham ya. Kalau selama Markus, Lukas dan Yohanes tidak dapat dibuktikan bahwa dia tidak menulis tentang pembunuhan bayi-bayi itu, maka, jadi ini kalimatnya jika, maka, ini bersyarat ya, kamu harus paham kalimat bersyarat. Jika Markus, Lukas, dan Yohanes tidak menulis tentang pembunuhan bayi-bayi di seputaran Natal, kelahiran Yesus, maka aku bilang cerita yang disampaikan oleh Matius tentang pembunuhan bayi-bayi itu ada dalam perspektif sandiwara, artinya tidak faktual, kan begitu. Nah, terus yang jadi masalah, kalau itu tidak faktual, lalu bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Kita lihat di sini, yaitu di Matius 25. Baca kamu. Matius, sebetulnya jangan Matius 25 ya, dimulai dari Matius 2:13. Matius 2:13 ya. Matius 2:13. Perikopnya penyingkiran ke Mesir gitu. Oke. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Nah, ini kan bisikan gaib juga ini. Ya, dalam mimpi, dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga ia menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Dari Mesir kupanggil anakku. Ini ada di 15. Ya. Di ayat yang ke-15. Dari Mesir kupanggil anakku. Nih. Ya, ayat yang ke-15. Dan itu ya, kalau kita buka itu dikutip dari Hosea 11:1. Hosea, kitab Perjanjian Lama 11:1 ya. Aku baca dulu. Hosea 11:1. Hosea 11:1. Kamu juga baca di Injilmu ya. Hosea 11:1. Nih dia ya. Nampak tuh? Nampak? Hosea 11:1 ya. Nanti yang dihubungkan dengan ini dia. Nih ya. Nih. Nampak? Nih, ini tentang di Matius 2:15-nya ya. Oke. Kata Hosea begini. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Gitu. Ini yang jadi masalah itu di sini, cocokologinya itu. Seperti kita kemarin telah membahas nubuat yang meleset. Ya. Nubuat yang meleset. Cocokologinya itu, ya.
Ditulis begini di Matiusnya ya. Matiusnya begini, ditulis begini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Pertanyaannya, yang dimaksud Hosea, dari Mesir kupanggil anakku, itu siapa? Itu siapa? Gitu loh. Kan sudah jelas di sini ya. Ketika Israel muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Ini Israel, bos. Yang dipanggil itu Israel. Israel. Israel itu nama sebuah suku bangsa. Ya. Dan Israel itu ya, nantilah aku jelaskan, dia adalah anak sulung Allah. Bukan Yesus. Bagaimana ceritanya kok bisa terus dikaitkan dengan Yesus tuh? Jadi, kalau aku tidak pada posisi seperti yang aku jelaskan tadi, jika maka bahwa Yesus itu tidak pernah keluar dari teritorial Israel, ya, termasuk ke Mesir juga dia tidak pernah, karena pembunuhan itu tidak pernah terjadi, maka dia tidak pernah ke Mesir untuk menghindari pembunuhan itu, kan? Pertanyaannya, kalau pembunuhan itu tidak terjadi, lalu Hosea ini kepada siapa? Karena faktanya di Injil-Injil sekarang Hosea itu dikaitkan dengan Matius. Seolah-olah Yesus yang ada di Mesir dipanggil sama Allah. Itu masalahnya, cocokologinya di situ. Menurutku bukan. Sudah jelas Israel kok. Israel itu bukan 1%. Kalau Yesus kan 1%. Gitu loh. Ya, paham? Inilah semakin nampak bahwa dramatisasi peristiwa pembunuhan itu menjadi semakin nampak bahwa itu memang sandiwara, tidak faktual. Dengan ini diupayakannya bagaimana Matius itu dikaitkan dengan Hosea 11:1. Padahal tidak. Hosea 11:1 itu nanti dan kalau kita baca narasinya, ini bukan nubuah. Ini menceritakan sebuah peristiwa. Nanti ini Hosea 11:1 larinya itu adalah ke Keluaran 4:22. Begitu. Ya. Kita baca Keluaran 4:22. Keluaran 4:22. Lihat ini ya, aku baca ya, Keluaran 4:22 ya. Ini ya, keluarannya ini ya. Wes ketok gak ketok karepmu lah. Aku nggak bisa harus mencokoki terus supaya kamu ngerti, nggak. Kamu harus juga berusaha beli Alkitab, beli Al-Quran. Jadi kalau aku ngomong kamu bisa cek ya. Aku bacakan begini, Keluaran 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi yang dimaksud ini di Hosea ini Israel, bukan Yesus, anak yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, apa katanya? Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Karena apa? Orang Israel di tanah Mesir itu tidak beribadah kepada Allah. Maka minta sama dipanggil dari Allah. Aku panggil anakku dari Mesir, ya, supaya dia beribadah kepadaku. Ya. Terus apa ultimatumnya Allah? Ya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya dia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Ini ancamannya Allah kepada orang-orang Mesir. Dan ini nanti banyak tulah-tulah, banyak macam tulah, belalang, tulah segala macam tuh banyak. Ya. Jadi intinya yang dipanggil itu adalah bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, bukan Yesus. Gitu loh. Bangsa Israel ini siapa? Anak sulung Allah.
Makanya dia, ini metafor ya, dari Mesir kupanggil anakku. Jelas di sini. Yang tanya, jelas? Ya? Jam berapa, Le? Sudah jam berapa jam? Terus begini, ya. Terus begini. Aku apa ya? Aku lupa ya. Kalau nggak salah di Bible di ayat berapa aku lupa. Kanjeng Nabi Isa atau Moses ini ya, itu sebetulnya dia kalau bisa minta sama Allah, sudah jangan akulah yang ngurusi orang-orang Israel ini. Toh bukan aku yang melahirkan gitu. Kenapa? Saking bebalnya orang-orang Israel ini, saking bandelnya, saking tegar tengkuknya. Sampai Kanjeng Nabi Musa gak betah. Kalau boleh tanggung jawab ini jangan ditaruh pundakku lah gitu kalau bahasa kitanya. Tuh bukan aku yang melahirkan mereka. Karena apa? Buandel. Tegar tengkuk gitu loh. Nah, terus akhirnya aku ngomong aja nih ya daripada baca nanti lama. Dia minta diperbantukan. Diperbantukan. Siapa? Harun. Itu masih saudaranya. Ya. Makanya nanti lihat di Keluaran ya. Di Keluaran 4:16 ini hampir sama dengan nanti Keluaran 7:1. Keluaran 7:1. Yang di Keluaran 7:1 itu yang dia berbunyi begini loh. Aku menjadikan engkau Allah bagi Fir'aun gitu loh, dan Harun itu adalah nabimu gitu loh. Ya. Yang di Keluaran 4:6 itu menjadikan seperti Allah. Ya, kata-kata ini harus dipahami secara metafora, jangan kamu. Tapi orang-orang Kristen aku heran ya. Kalau ayat-ayat begini dia bisa memahami secara metafor, artinya Musa itu ya nabi bukan Allah. Tapi kalau sudah masuk ke Yesus kok, padahal nggak ada ayat yang seperti ini, nggak ada, carilah di Perjanjian Baru itu nggak ada. Tapi mereka kalau dikasih tahu ya bandel juga, bilang Yesus itu Allah. Allah dari mana? Yesus sendiri itu adalah nabi yang mulia, rasul mulia, menjadi utusan Allah, bukan pengutus. Allah itu pengutus, Yesus itu yang diutus, gitu loh ya. Oke, aku mau cerita begini. Aku sepertinya ini ada di perspektif dongeng Islam, dongeng Kristen aku nggak tahu, dongeng Islam, ya. Si Nabi Musa itu disuruh berangkang, kalau orang Jawa bilang, untuk membuktikan bahwa Nabi Musa masih anak-anak supaya dia tidak dieksekusi sama Fir'aun. Maka Ibunda Aisyah membuat skenario itu. Separuhnya di sebelah sana dikasih api, sebelah sana dikasih apa gitu ya, apel. Kanjeng Nabi Musa ternyata mendatangi api dan bara api itu dimakan. Sehingga Kanjeng Nabi Musa tertelan bara, terus akhirnya cedal, nggak bisa ngomong. Ya. Dongeng-dongeng itu dalam perspektif Islam banyak diterima tanpa kritik. Nah ini juga teman-teman Kristen supaya tahu. Aku kan mengkritik juga. Apapun yang tidak alkitabiah baik dalam perspektif Islam dan Kristen, aku kritik. Nah, supaya kalian tahu. Jadi aku tidak pilih-pilih. Jadi jangan teman-teman Kristen berpikir aku selalu mengkritik Kristen aja. Enggak. Ya. Oke, aku lanjutkan. Dongeng ini diterima oleh komunitas Islam tanpa kritik, gitu loh. Bener nggak sih dongeng itu, gitu loh. Sehingga lihat deh Al-Quran deh. Dan orang-orang kalau mau apa namanya? Mau ceramah, mau apa, baca doa ini. Ya, ini bisa dibaca di surat Toha ya. Surat Toha 24 sampai 28 ya. Quran surat Toha surat 20 24 sampai 28. Nih ya, kamu baca itu ya. Begini. Yang begini tuh loh. Robi srohli sidri wa yasirli amli wahdul uqdatan qauli gitu. Ya. Aku bacakan ya.
mulai 24 aku bacakan ya. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya ia telah melampaui batas. Diperintahkan sama Allah. Berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekuatan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu nanti saudaranya Harun itu ya. Kita berbicara tentang lidah. Lepaskanlah ya kekakuanku dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ceritanya kan begitu. Dan itu menjadi doa para tokoh-tokoh ulama. Ya bagus-bagus saja sih kalau dicari secara global, itu doa supaya nanti kalau ngomong lancar kan begitu. Tapi yang jadi masalah, Anda percaya dengan dongeng Kanjeng Nabi Musa itu tidak lancar ngomong karena ada gangguan pada lidahnya karena menelan bara api. Itu percaya tidak? Itu loh, aku kadang-kadang heran aku, kok kalian terima semua dongeng-dongeng tanpa kritik. Bagaimana kita coba melihat sejarah Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa itu ya dapat ancaman pembunuhan sejak bayi, maka dia dihanyutkan di Sungai Nil, di sungai. Makanya Musa itu yang diambil dari air, aku sudah jelaskan kemarin ya. Kemudian ditolong oleh ibunda Asia. Ibunda Asia istrinya Fir'aun. Lalu hidup di istana Fir'aun, diasuh dalam lingkungan kerajaan Fir'aun. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham bahwa Kanjeng Nabi Musa itu mulai dari bayi sudah hidup di istana dalam lingkungan istana Fir'aun. Artinya apa? Yang membesarkan Kanjeng Nabi Musa itu ya Fir'aun. Ini dulu pahami sebelum aku jelaskan. Supaya kamu nggak percaya dongeng-dongeng, sebentar dongeng kamu percaya. Ya? Oke, terusnya aku lanjutkan. Misalkan aku dibesarkan oleh seseorang mulai bayi sampai aku besar. Setelah besar, aku akan meluruskan kesalahan orang itu. Aku akan menjadi orang yang berhadapan dengan orang itu. Kira-kira aku punya beban mental tidak? Punya pertarungan psikologis enggak? Ya Allah, gue ini yang besarin dia ya Allah. Sekarang bagaimana gue bisa ngelawan dia ya Allah? Kira-kira logika mana yang bisa kamu ambil? Artinya bahwa kekeluhan kata, kesulitan Kanjeng Nabi Musa berkata kepada Firaun itu bukan karena menelan bara api seperti dongeng, tetapi karena ada beban psikologis yang harus dia tanggung. Dia harus berhadapan dengan orang yang membesarkan dia. Itu loh maksudnya. Makanya dia minta bantuan Harun. Kalau Harun nggak punya beban psikologis, dia nggak pernah diasuh sama Fir'aun. Kalau orang Betawi bilang kan, lu mbok mikir lah. Lu sunat gue yang mangku, sekarang lu udah gede mau ngelawan gue. Kan sering kita dengar dalam bahasa-bahasa keseharian saudara kita di Betawi. Lu sunat gue yang mangku, sekarang lu besar mau ngelawan gue. Nah, Kanjeng Nabi Musa itu dia punya beban moral, beban psikologis. Bagaimana saya akan menghadapi orang yang membesarkan saya? Gitu loh. Jadi kekeluhan Kanjeng Nabi Musa itu harus dipahami bukan karena lidahnya itu pernah menelan bara lewat mulutnya sehingga pelat, bukan. Tetapi apa? Beban historis yang itu menjadi beban psikologis dia, bahwa dia pernah dibesarkan oleh Fir'aun, tetapi sekarang dia harus mendapat tugas dari Allah yang harus dia kerjakan untuk menghadapi Fir'aun. Oke? Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.